Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan sekarang kita hadirkan segmen Tanya Sehat nih Abdi. Betul. Nanti kita sudah lihat bagaimana data-data angka COVID-19 di Indonesia yang masih tetap tinggi Abdi. Betul sekali Sarah, dan ini juga membutuhkan protokol kesehatan ketat yang disiplin yang tentunya harus dijalankan oleh masyarakat pastinya. Betul, dan selain disiplin pada protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, menjaga imunitas tubuh ini juga penting Abdi. Betul, dan juga tentunya pemirsa asupan vitamin yang tepat bisa membuat tubuh lebih kuat melawan penyakit. Dan dengan mengonsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin, ini bisa menguatkan daya tahan tubuh, terutama di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini ya. Tentunya dengan selain situasi pandemi COVID-19 yang juga belum berlalu. Nah, terkait pandemi, salah satu vitamin yang dibutuhkan tubuh kita agar lebih kuat dan juga tahan menghadapi pandemi COVID-19 adalah vitamin D. Nah, meski belum ada penelitian lebih lanjut terkait vitamin D dan COVID-19, dari beberapa laporan pasien COVID-19 di sejumlah negara menunjukkan adanya nih korelasi antara pasien COVID-19 yang tengah dirawat dengan kadar vitamin D yang rendah dalam tubuh mereka. Nah, Sarah, dan juga nih vitamin D ternyata juga bisa mencegah komplikasi parah akibat COVID-19. Dan pemirsa juga vitamin D sendiri juga bisa dipenuhi oleh tubuh melalui aktivitas di bawah paparan sinar matahari pada waktu tertentu dan asupan beberapa makanan yang dianggap mengandung vitamin D seperti telur, ada juga susu, kemudian ada juga dari ikan. Itu dia ya beberapa makanan yang terkenal bisa membantu meningkatkan vitamin D dalam tubuh kita. Betul, betul sekali. Dan tadi kita juga sudah lihat nih Abdi bagaimana banyak sekali warga yang ikut beraktivitas berjemur di pagi hari. Mungkin Abdi juga semenjak COVID-19 pandemi ini pernah berjemur atau sering berjemur? Benar, saya juga termasuk salah satu warga ataupun orang yang juga sempat mencoba berjemur di bawah matahari karena memang sudah kelamaan di rumah ataupun di rumah saja nih ya. Jadi membutuhkan asupan vitamin D ini dengan berjemur juga bisa membuat kulitnya nggak lembab atau misalkan untuk mendapatkan dari paparan sinar matahari. Sinar matahari langsung ya Abdi. Nah, Betul. untuk mengetahui bagaimana cara berjemur dengan tepat dan kapan waktu yang tepat, kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada Ketua Vitamin D Society Indonesia, ada Dr. Henry Suhendra. Selamat pagi, Dr. Henry. Selamat pagi, Dr. Henry. Selamat pagi. Nah, ini Dr. Henry sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Ya. Selain ada Dr. Henry, pagi hari ini kita juga nanti akan mengajak pemirsa semua untuk bertanya langsung kepada Dr. Henry terkait kebutuhan atau asupan vitamin D untuk tubuh kita di sambungan telepon 0215839900. Betul, jadi Anda juga dapat berinteraksi dengan kami dan juga Dr. Henry ya, menanyakan langsung sebenarnya apa sih manfaat dari vitamin D ini dan mungkin bisa jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjemur ya agar nggak kelebihan. Coba langsung kita tanyakan Dr. Henry. Nah, Dr. Henry, tadi pertanyaan dari Abdi sudah dimunculkan nih. Tapi sebelum kita bahas tentang vitamin D, ini kan ada Vitamin D Society Indonesia, Dr. Henry. Bisa dijelasin sedikit dokter sebagai ketuanya, apa sih ini komunitasnya, kenapa harus ada sampai komunitas vitamin D di Indonesia itu sendiri, dokter? Baik, saya jawab demikian. Karena vitamin D ini defisiensi adalah pandemi di semua negara. Sebenarnya kita kekurangan, ya. Bahkan di Asia Tenggara saja kita masih di bawah Filipina. Ya, kalau Filipina ini data dari WHO. Filipina itu rata-rata 32 nanogram per mililiter. Sedangkan kita itu 17 nanogram per mililiter. Seperti tadi disinggung oleh Sarah, makin rendah maka risiko terhadap berbagai macam penyakit dan juga mortalitasnya. Ya, saat ini tentunya yang kita khawatirkan adalah terhadap COVID. Ya, jadi sangat penting makanya kita melihat keluar di hampir semua negara itu ada Vitamin D Council, USA misalnya, Vitamin D Council UK, ada Vitamin D Society Canada, dan Vitamin D Society Indonesia nihil, tidak ada. Itulah sebabnya saya tergerak untuk mendirikan keseminatan ini dengan tujuannya hanya untuk memberikan kesadaran, awareness bahwa kita ini kurang, sangat kurang bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara kita nomor buncit ini di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Singapura,
di bawah Filipina. Ya, dengan demikian tentu bisa Kenapa kita kita bisa defisit, Dr. saksikan Henry? bahwa Dari pandangan Dr. Henry atau mungkin studi yang Dr. Henry lakukan, mengapa Indonesia defisit? Padahal kita kan berada di ekuator, Dr. Henry, yang harusnya paparan sinar matahari ini tergolong cukup banyak ya, dokter? Oke, jadi begini, makanya ini juga menjawab pertanyaan Abdi tadi mengenai jemur ya. Jemur itu ada 6 faktor dari lingkungan dan 5 faktor dari kita sendiri. Dari faktor lingkungan itu ada tergantung latitude, altitude, ketinggian, di mana letak kita. Nah, kalau kita di ekuator, oke, itu bagus. Tapi ada hal yang sangat diperdebatkan selama ini, yaitu jam jemur. Ya, jam jemur itu sebenarnya dikatakan demikian. Yang membentuk vitamin D itu adalah ultraviolet B. Ultraviolet B itu paling banyak didapat jam 10 sampai jam 2. Saya ulangi ya, jam 10 sampai jam 2. Bahkan ada teman-teman dokter yang membantah saya. Dikatakan Dr. Henry salah karena itu jam 10, jam 2 ada di Amerika. Bukan. Menurut penelitian, jadi sudah ada penelitian, Nimit Fong dari Thailand dan Michael Holick dari Boston. Michael Holick ini adalah salah satu dewa vitamin D dunia lah. Okay. Mereka mengadakan penelitian di Indonesia, di Jakarta. Jadi mengadakan penelitian di Bangkok dan di Jakarta tahun 2012. Kesimpulannya adalah vitamin D dibentuk paling banyak pada saat ultraviolet B maksimum, yaitu jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Sebenarnya yang paling tinggi adalah tengah hari, jam 12. Patokannya adalah tidak ada bayangan saat kita berdiri di bawah matahari. Masih boleh asal bayangan ada, asal bayangan itu tidak lebih tinggi dari badan kita. Jadi makanya diambillah jam 11, jam 1, atau kalau mau kompromi masih jam 10, jam 2. Ya, itu berdasarkan waktu. Ingat, kalau orang tanya, pagi bisa nggak dapat? Dapat mungkin sedikit, kan kita mau efektif dan efisien. Hati-hati kalau jemur-jemur pagi, karena nikmat, kita berlama-lama. Padahal ultraviolet B pembentuk vitamin D kurang, yang banyak ultraviolet A. Ultraviolet A itu ada terus sepanjang hari. Saat ada matahari, ultraviolet A ada. Nah, ultraviolet A inilah yang dikaitkan dengan aging, dengan skin pigmentation, dengan wrinkle, keriput, ya. Jadi hati-hati kalau jemur pagi karena nikmat, padahal vitamin D-nya kurang. Begitu maksud saya. Terus yang satu lagi. Untuk berapa lama dokter untuk durasinya? Nah, sebenarnya durasinya kalau kita, jadi gini, kalau kita mau efisien itu jam 10, jam 2 kan, itu cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Cukup ya dokter, berarti nggak usah lama-lama ya? Nggak usah misalkan harus lama, take aside kayak misalnya setengah jam. Karena kalau lama, kita akan terjadi sunburn. Terjadi kebakar kulit kita. Kalau kebakar justru vitamin D tidak dihasilkan, tapi ini kan predisposisi untuk kanker kulit. Baik, oke. Dan Nah, kita mau tanya lebih lanjut. Ya, mengenai jemur ini ya. Mengenai jemur, Abdi kan bilang jemur. Itu tergantung umur. Jadi kalau kemampuan membentuk vitamin D itu mulai umur 40 turun. Apalagi 60-an seperti saya. Kemampuannya cuma 1/4 dari orang muda. Nah kita mau tanya dokter bagaimana pembentukan vitamin D di tubuh, tetapi kita sayang sekali harus jeda terlebih dahulu. Dokter tahan dulu jawabannya, pasti pemirsa juga ingin tahu lebih lanjut lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, nanti kita akan tanyakan ke Dr. Henry bagaimana ini vitamin D bisa membentuk kekebalan di tubuh kita. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.
Nah, pemirsa, itulah tadi manfaat dari vitamin D dan juga beberapa sumber makanan yang menghasilkan vitamin D. Dan tentunya juga tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan juga Sarah ya dari Dr. Henry sebenarnya jam-jam yang cocok gitulah untuk mendapatkan paparan sinar matahari yang tepat. Dan juga durasinya berapa lama, jadi kan tadi tidak boleh begitu lama ya, karena nanti takutnya menimbulkan sunburn. Makanya itu dia, ternyata jam 10 sampai jam 2 siang dan 5 menit saja sudah cukup karena sudah membutuhkan ultraviolet B yang ada di jam tersebut. Nah, Betul sekarang sekali. kita hadirkan interaktif bersama pemirsa semua dengan pertanyaannya. Mungkin yang sudah berhasil masuk ya di line telepon kita di 021-583-99-100 ada Zainuddin dari Maluku Tenggara. Silakan untuk pertanyaannya kepada Dr. Henry. Halo, selamat pagi Pak Zainuddin. ya, sepertinya terputus dengan Bapak Zainuddin, tetapi kita juga masih akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Henry dan masih mengajak pemirsa semua untuk berdiskusi bersama, bertanya ke Dr. Henry terkait dengan vitamin D dan fungsinya untuk kekebalan tubuh kita. Iya. Dan sekarang kita tadi sudah bertanya ke Dr. Henry. Abdi tadi terakhir kita ingin bertanya tentang bagaimana pembentukan vitamin D sehingga bisa menimbulkan imunitas di dalam tubuh kita. Langsung saja silakan. Silakan, Dok. Baik, kembali ya. Sebelum saya jawab itu sebenarnya tadi saya masih mau menerangkan sedikit yang disinggung oleh Abdi kalau jemur-jemur itu atau teman-teman yang berolahraga pagi mesti ingat vitamin D itu kalau mau dapat bagus permukaan badan ini yang ekspos harus 85%. Jadi tidak bisa pakai baju gitu jemur-jemur nggak cukup. Jadi pria itu harus pakai celana renang, wanita pakai bikini. Ya, jadi ingat, jadi jangan bilang tuh goes-goes, ya lari-lari, saya udah dapat, nggak, pasti di bawah 30% yang ekspos badannya, jadi percuma itu, tidak efisien dan tidak efektif. Jadi menjawab bagaimana vitamin D bisa meningkatkan imunitas kita. Vitamin D itu menghasilkan semacam antibody atau katakanlah antibiotik tapi dia natural, yaitu disebut defensin dan katalisidin, ya. Jadi ini seperti antibiotika tapi tidak ada efek samping, ya, tidak ada efek samping. Ini efektif terhadap infeksi bakteri maupun virus yang sekarang fokus kita yaitu COVID-19. Jadi itu sangat penting. Ya dokter, kita ke penelpon dulu yang sudah berhasil masuk di line telepon kita di 021-583-99-100. Ada Zainuddin dari Maluku Tenggara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan pertanyaannya untuk Dr. Henry ini mengenai vitamin D. Iya, saya penderita penyakit jantung, sudah pasang ring 2. Halo? Ya silakan Pak Zainuddin. Silakan Pak. Iya, sedangkan saya pernah kena penyakit paru. Ya, sedangkan sekarang diabetes 189. Iya. Nah, itu apa senam apa yang harus saya lakukan? Goes tidak bisa, lari tidak bisa. Harus olahraga apa yang saya harus lakukan? Oke, baik, apa yang harus dilakukan ya Pak Zainuddin ya terkait dengan komorbid yang dimiliki. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Selanjutnya ada penelpon berikutnya ya Abdi. Iya, ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ian. Halo, selamat pagi Pak Ian. Selamat pagi Mas. Iya, silakan Pak Ian pertanyaannya untuk Dr. Henry. Selamat pagi dokter. Langsung saja pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mau berjemur itu baiknya menggunakan pakaian biasa atau kalau tanpa menggunakan pakaian bisa tidak gitu? Baik, pertanyaannya tentang pakaian ya Pak Ian. Ya. Terima kasih Pak Ian pertanyaannya, langsung saja kita akan tanyakan langsung nih ke Dr. Henry. Silakan. Ya. Silakan Dok. Oke, dari pertanyaan yang pertama dulu kali ya, dari Pak Zainuddin tadi dia menanyakan dia punya riwayat penyakit paru, juga ada diabetes. Itu sebenarnya seperti apa sih untuk proses mendapatkan vitamin D-nya ini akan seperti apa? Jadi pertanyaannya sebenarnya kan dia tanya mengenai olahraga. Susah kalau dalam keadaan penyakit-penyakit kronis gini. Kalau diabetes, udah ada jantung, itu semua menurunkan konsentrasi kadar vitamin D dalam darahnya. Jadi langkah pertama bukan olahraga yang dipikirkan. Coba cek vitamin D-nya. Vitamin D-nya pasti rendah sekali. Jadi tidak ada tenaga karena vitamin D itu diperlukan untuk metabolisme otot. Anda mau olahraga kalau vitamin D-mu rendah nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah cek darah dulu berapa.
perbaiki vitamin D sehingga menjadi optimal. Optimal vitamin D dalam darah itu harus 80 sampai 100 nanogram per mililiter baru kita bicara olahraga. Gitu ya. Oke. Jadi perbaiki dulu lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Dokter Henry, tadi kan sudah disinggung sama dokter untuk pakaian yang tepat saat berjemur. Mungkin bisa diingatkan kembali Dokter Henry, silakan. Saya nggak dengar pertanyaannya soal pakaian. Apa yang ditanyakan mengenai pakaiannya? Iya, tadi katanya kalau berjemur itu pakaiannya biasanya menggunakan pakaian apa saja gitu. Iya. Apakah tidak perlu memakai baju Oh iya, untuk oke. laki-laki? Jadi memang sudah rumusnya bahwa harus 85% badan terbuka, expose Iya. terhadap sinar matahari. Makanya pada pria sebaiknya pakai celana renang, makin kecil makin bagus. Wanita bikini kecil. Nah, Dokter Henry, kalau kayak gitu kasusnya, misalkan untuk mereka tinggal di kota besar dengan, let's say, kondisi penduduk yang padat, jadi tidak memungkinkan mereka menggunakan Ya, pakaian sulit terbuka. dilakukan. Mereka bisa ada asupan tambahan nggak? Mungkin dari makanannya kah, atau mungkin ada vitamin, Makanya, suplemen? Oke, Sarah. Oke, saya mengerti. Jadi begini, ini yang perlu diperhatikan. Camkan ya, vitamin D itu sumbernya 3, sinar matahari, makanan, dan suplemen. Dari makanan dan sinar matahari, Anda tidak akan cukup, Anda tidak akan mencapai kadar optimal dalam darah. Boleh lakukan, tapi cuma tambah-tambah. Akhirnya setiap orang perlu suplementasi vitamin D3 supaya mencapai kadar optimal. Karena dalam kaitan menghadapi COVID-19, Anda perlu kadar darah 80 sampai 100. Di bawah itu risiko kena masih tinggi. Oke. Dokter masih mengenai tadi berjemur ini ya itu untuk menghindari adanya sunburn perlu nggak sih kita pakai lotion ataupun mungkin sunblock gitu? Apakah itu akan menghalangi vitamin D-nya masuk atau justru nggak apa-apa? Jadi begini, kan namanya sunblock, percuma dong jadi gitu. Paling-paling dianjurkan kalau berjemur takut muka aja lah kasih sunblock atau pakai topi supaya daerah muka aman karena matahari itu tidak baik juga kan untuk mata kita terjadi katarak dan sebagainya. Jadi yang dikasih sunblock boleh muka aja lah supaya tetap cantik. Tapi badan nggak boleh dong. Kalau dikasih sunblock ya percuma kan, kontradiktori sekali itu. Oke, penting 85% tetap terekspos terhadap sinar matahari. Nah dokter, kalau misalkan ada yang bilang oke mau berjemur atau mungkin 85, jangan dikorting, 85. Iya, 85 Dokter Henry. Nah, 85% yang terekspos, misalkan nih dokter, sudah mau keluar untuk berjemur untuk 5 menit di antara jam 10 sampai jam 12 sampai jam 2 siang, tetapi mendung. Masih efektif nggak dokter untuk mencari waktu? Tidak efektif, makanya tadi saya bilang, kita tidak ada waktu. Ada 6 faktor lingkungan. Salah satunya itu. Jadi kalau banyak awan, banyak polusi, ya kadang-kadang sebelum COVID ini kan Jakarta polusi tinggi sekali. Itu matahari tidak tembus. Yang tembus cuma ultraviolet A, ultraviolet B tertahan. Oke. Baik dok, ini kan masih berkaitan dengan COVID. Sebenarnya berapa persen efektivitas peran vitamin D ini untuk mencegah ataupun untuk mengobati pasien COVID-19? Oke, begini. Jadi memang sudah kayak saya juga menanggapi Sarah tadi statementnya bahwa belum ada penelitian. Sudah ada penelitian tentang efektivitas dan efisiensi vitamin D terhadap pasien COVID dilakukan di India dan di Spanyol, Andalusia, yaitu tahun lalu, tahun 2020. Kesimpulannya sudah konklusif, sangat membantu mengurangi risiko COVID-19 dan juga mortalitas. Dan ini juga sebenarnya sudah ada kan penelitian oleh dokter kita, Dr. Prabowo Raharusun, saya quote namanya, dilakukan mengumpulkan data-data COVID, pasien COVID di Kalimantan Tengah. Bukan di Kalimantan Tengah, tapi dia mengumpulkan seluruh pasien COVID dari seluruh kota-kota kita, kemudian dicek vitamin D-nya. Nah, vitamin D-nya ternyata dibagi 3 kategori. Yang di atas 30, kategori 1. Kategori 2, yang 20 sampai 30 darahnya. Yang ketiga, yang defisien betul, yaitu yang di bawah 20. Ternyata, waktu kena COVID, kategori 1 yang di atas 30, hanya 4% yang meninggal. Yang kategori 2, yang 20 sampai 30, itu meninggal hampir 88%. Sedangkan kategori 3, yang di bawah 20, yang defisiensi berat, meninggal hampir 99%. Jadi saya bilang, kalau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu betul, ikuti protokol pemerintah. Tetapi kita harus pakai masker di dalam tubuh kita. Apa itu? Vitamin D. Dan sekali lagi, hanya vitamin D yang sudah ada penelitian konklusif terhadap COVID-19.
Vitamin lain itu secara empiris setahu saya sampai sekarang tidak ada penelitian yang konklusif vitamin-vitamin lain terhadap pasien COVID-19. Oke, Ya, berarti kayak benar. saya contohkan vitamin C, selalu disebut vitamin C. Vitamin C itu secara empiris bahwa itu baik terhadap Oke, pasien dokter. influenza, Iya. pasien flu. Iya. Tapi yang paling penting juga tidak boleh kita lupakan adalah vitamin D yang sering kali dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa Dr. Henry atas ilmunya yang sudah dibagikan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan kita harapkan nanti pemirsa semua juga bisa seperti yang katakan Dr. Henry tadi, bukan hanya menggunakan masker, cuci tangan, menjaga diri dari luar, tapi juga dari dalam dengan menggunakan vitamin D tadi. Terima kasih Dr. Henry. Terima kasih Dr. Henry Sohendra selaku Ketua Vitamin D Society Indonesia telah bergabung bersama kami Pak dan juga sudah menjelaskan ya soal vitamin D. Dan tadi juga faktanya juga saya baru tahu ya Sar ya, 85% tubuh kita harus terekspos. Nah itu dia harus diingat ya, makanya jangan lupa lagi next time kalau mau berjemur. Nah pemirsa, kita harus kembali jeda di Selamat Pagi Indonesia, tetapi tetaplah bersama kami karena kami harus jeda untuk Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat.